Horas. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sehat. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 6 ayatnya yang ke-9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita berada di dalam dunia yang perubahannya begitu cepat terjadi. Pada saat ini keadaannya kita gambarkan sebagai A, maka esok hari bisa berubah cepat menjadi B. Atau mungkin tidak perlu menunggu besok hari. Perubahan itu bisa dalam hitungan jam, hitungan menit akan menjadi terjadi. Pada saat ini banyak sekali ditandai dengan tanda bahwa perekonomian yang semakin sulit bagi orang. Ada juga yang mengatakan perubahan zaman ini membuat mereka juga sulit mendapatkan pekerjaan. Ada juga mengatakan bahwa ditandai dengan banyak juga penyakit-penyakit yang belum bisa ditemukan akan obatnya. Begitu banyak tantangan karena banyaknya kemajuan yang kita alami. Tetapi bukan menjadi persoalan pergumulan atau kesulitan yang kita hadapi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah kita, sikap kita di dalam menghadapi pergumulan persoalan itu sendiri. Daud juga mengalami pergumulan. Tetapi di dalam pergumulannya, Daud tidak berhenti kepada pergumulan, tetapi dia menyampaikan pergumulan itu hanya kepada Tuhan di dalam doanya. Daud tidak berfokus kepada kesulitan, tetapi Daud berfokus kepada kesetiaan dan kasih Allah yang senantiasa memelihara kehidupannya. Maka inilah juga yang diminta kepada kita pada hari ini, bahwa apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, jangan fokus kepada kesulitan yang dihadapi, tetapi fokuslah kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu, sampaikanlah itu kepada Dia. Jangan seperti yang dikatakan oleh Ayu Ting Ting di dalam lagunya Alamat Palsu. Maka digambarkan ketika kita menuju ke tempat itu, kita tidak menemukan jawaban yang kita minta. Tetapi dengan alamat yang tepat, maka apa yang kita minta, apa yang kita cari, itu akan ada di sana. Demikian juga dalam doa. Maka ketika alamat itu benar ke dalam Allah, dan juga disertai kepasrahan akan kelemahan dan mengandalkan Dia, dan hidup yang berkenan akan Allah, maka doa kita akan didengarkan oleh Allah. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Sebagaimana juga pemazmur di dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari serahkan kekhawatiran kita. Mari serahkan pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kehidupan kita. Karena itu pastikan, jangan 50% percaya kepada Tuhan, 50% percaya kepada yang lain. Tetapi benar-benar total 100% hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam mengalamat kepada Tuhan, maka di dalam menunggu petunjuk kekuatan jawaban Tuhan atas pergumulan kita untuk kita dimampukan memenangkannya, maka juga dibutuhkan kesabaran. Kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menunggu, tetapi di dalam kesabaran juga harus disertai sikap yang benar
di dalam menunggu. Maka kesabaran bukan kekuatan untuk menunggu, tetapi kekuatan untuk bersikap yang benar di dalam menunggu. Dengan itu, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Ketika di dalam menunggu akan kekuatan Tuhan yang menyertai kita, ketika ada orang yang mengajak untuk melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka dengan kesabaran kita dimampukan untuk bersikap yang benar, yaitu tetap setia kepada Dia. Maka ketika kita sedang menunggu akan penantian pertolongan Tuhan, maka tindakan kita pun tidak menjerumuskan kita mendapatkan kesulitan yang lebih besar lagi oleh karena kecerobohan tindakan kita. Inilah yang akan menghasilkan hidup yang tenang, karena kita tahu pertolongannya pasti, pertolongannya tepat pada waktu, maka kita menjalani hidup dengan tenang walau di dalam pergumulan. Inilah berita sukacita yang juga disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Dengan itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mampu mengatakan, semua musuhku akan mendapatkan malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata, karena Allah bertindak untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena itu menyingkirlah para musuh, menyingkirlah para orang yang hendak berbuat jahat kepada kita, karena Allah kita telah mendengarkan doa dan tangis kita. Karena itu hari ini ketika kita beraktivitas, setialah kepada Kristus yang senantiasa setia kepada kita dan menolong setiap pergumulan kehidupan kita. Lalu yang kedua, sertailah kesabaran untuk kita dimampukan bersikap yang benar ketika kita menunggu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka jangan hanya menulis di Facebook saja, atau kita hanya curhat kepada orang lain saja, tetapi alamatkan yang benar, yaitu kepada Dia yang memberikan keselamatan, yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Hanya Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas kesetiaan-Mu. Tapi ajarkanlah kami untuk senantiasa setia kepadamu, terlebih ketika kami menghadapi kesulitan, agar hanya kepadamu lah kami berseru memohon pertolongan, bukan kepada kekuatan dunia ini. Dan juga kuatkanlah kami untuk senantiasa bersikap yang benar, tatkala kami akan menantikan pertolongan-Mu, karena Engkau adalah gunung batu kami. Hanya kepadamu kami mendapatkan ketenangan. Sertailah seluruh jemaat-Mu, terlebih saat ini yang menderita di dalam duka cita oleh karena meninggal saudara yang terkasih dari tengah-tengah keluarga oleh karena pandemi COVID-19. Hiburkanlah mereka dan janganlah biarkan mereka jatuh dalam putus asa, tetapi kuatkan melalui Roh-Mu untuk melihat tangan-Mu berkarya dalam hidup mereka, dan mereka menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan mereka akan melihat kehidupan yang berkemenangan hanya di dalam diri-Mu ya Bapa. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sakit, agar mereka dimampukan untuk menantikan kesembuhan itu dengan benar dan setia hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menganugerahkan kesembuhan agar mereka dimampukan untuk beraktivitas dan berpelayanan, memberikan kabar sukacita
oleh karena kasih-Mu yang telah mereka terima. Berkati kami yang akan mempersiapkan diri kami untuk pelayanan esok hari, terlebih juga jemaat-Mu untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.